Puji Tuhan, saya mau menyampaikan satu kebenaran firman, boleh ditampilkan PPT-nya, yaitu suara Tuhan di balik goncangan yang sedang terjadi. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-26, Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26, boleh ditampilkan. Firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya. Nah, saudara, ini adalah janji Tuhan bagi kita. Kalau manusia berjanji, bisa saja tidak ditepati. Tetapi saya yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi. Dan Tuhan berkata bahwa Ia akan menggoncangkan segala sesuatu. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan hal ini, ya, bukan goncangannya, tetapi apakah kita menangkap sesuatu enggak di balik goncangan yang sedang terjadi? Ini penting, saudaraku. Jadi bukan pergumulannya, bukan masalahnya, ya, bukan goncangannya, tetapi apa yang ada di balik semuanya ini. Saudara, kondisi dunia ini sedang mengalami goncangan. Hari-hari ini banyak orang kalau doa, kalau ngomong bilang keadaan dunia, keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ya, dan itulah yang sedang terjadi. Bukan yang sedang ada di depan mata kita, tetapi kita harus menangkap apa yang ada di balik goncangan yang sedang terjadi itu. Ibrani 12 ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Goncangan-goncangan ini menunjukkan bahwa semua tergoncangkan. Coba renungkan, bukankah pada saat pandemi, saudara, ya, semuanya digoncangkan. Tidak ada kekuatan yang bisa berdiri tegak. Semuanya mengalami proses, bahkan dampaknya kita alami sampai sekarang, Bapak Ibu. Ya, apa pesannya bagi kita? Jangan pernah bergantung kepada kekuatan apapun di dunia ini selain Tuhan. Kemarin saya berbincang dengan satu keluarga dan saya katakan demikian. Kalau kita berpegang kepada sesuatu yang bukan Tuhan, kalau kita andalkan sesuatu yang bukan Tuhan, maka apa yang jadi peganganmu itu akan diambil oleh Tuhan. Buat Tuhan itu gampang untuk memberkati saudara, memberkati saya. Bukan hal yang susah, saudaraku. Buat Tuhan itu gampang kok. Tetapi persoalannya hati kita terpaut kemana? Karena itu saya mendengar kesaksian. Ada yang berkata, banyak orang berkata demikian. Iya Pak, dulu keadaan kami mungkin secara materi lebih baik dari sekarang. Tetapi waktu itu kami itu jauh dari Tuhan. Tapi justru sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik seperti dulu, kami ini justru semakin dekat sama Tuhan. Nah, saya bilang, buat Tuhan untuk memberkati seperti membalikkan telapak tangan. Kalau kita siap, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ya, Ibrani 12 ayat ke-28 ya, berkata bahwa karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, unshakable kingdom. Saudara, inilah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia ini bukan sekedar memberikan berkat hal-hal materi, tapi perhatikan baik-baik umat Tuhan, ya.
Dia bukan hanya datang memberikan sorga bagi kita, tapi dia memberikan the kingdom, kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Karena itu dalam Matius 4 ayat ke-17 dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itulah berita yang dibawa oleh Yesus. Kalau sorga itu adalah yang dibawa oleh setiap agama yang ada. Bedanya sorga dengan kerajaan sorga itu apa? Kalau sorga itu bicara tempat, tapi kerajaan sorga berbicara suatu sistem pemerintahan, saudaraku. Karena itu dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang ada di sorga, itu tempatnya Bapa, ya. Tetapi selanjutnya dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi ada sorga dan ada kerajaan sorga. Yang datang ke bumi itu bukan sorganya, tetapi kerajaan sorga, kerajaan Allah. Yesus tidak sekedar memberikan sorga bagi kita, tapi agar kita bisa memiliki kembali the kingdom, kerajaannya, saudaraku. Yaitu kerajaan yang berkualitas, kerajaan yang tidak terkalahkan, tidak tergoncangkan. Katakan amin. Kerajaan Allah yang ada dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan saudara dan saya, maka saat itulah kerajaan Allah telah ada dalam kehidupan kita. Ya. Next, kerajaan sorga adalah kehidupan yang dipimpin dan diperintah oleh Tuhan dan firman-Nya. Sekali lagi, Bapak Ibu juga ikut baca di rumah, ya, dengan suara yang bisa terdengar oleh telinga kita. 2, 3, kerajaan sorga adalah kehidupan yang dipimpin, diperintah oleh Tuhan dan firman. Jadi seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudaraku, di tengah goncangan ini, ya, jika kerajaan Allah ada dalam kehidupanmu, maka kita akan menjadi umat yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Ngadepi masalah yang sama, orang dunia ngadepi masalah, kita ngadepi masalah. Bisa mungkin diserang oleh yang namanya kekhawatiran, ketakutan, namanya diserang, ya. Tapi tidak dikuasai, saudaraku. Ya. Tapi saya percaya orang-orang yang hidup dalam the kingdom, dalam kerajaan sorga itu, akan meresponi semuanya itu dengan cara yang berbeda. Saudara, pernah enggak kita merenungkan bahwa goncangan-goncangan yang sedang datang hari-hari ini dalam kehidupan kita, dimulai ketika pandemi tahun 2020 kemarin, ya, goncangan yang belum pernah terjadi, sesuatu yang belum pernah kita alami, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara tahu enggak, goncangan yang datang ini untuk kasih tahu kepada kita apa yang ada dalam hidup kita, saudaraku. Yang ada dalam diri kita itu apa sih? Kerajaan sorga atau bukan? Sesuatu yang berkualitas atau bukan? Ya. Kalau sebagai umat Tuhan kita berkata diri kita orang percaya, tetapi menghadapi situasi, keadaan, menghadapi goncangan, reaksi kita terlalu berlebihan, kita mengalami ketakutan, kita dikuasai oleh masalah. Jangan-jangan bukan pemerintahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita Kristen, ya, tetapi yang memerintah dalam kita itu bukan Yesus dan firman-Nya, tetapi diri kita sendiri, logika kita sendiri yang memerintah. Itulah sebabnya orang-orang yang demikian akan dikuasai oleh masalah. Orang dunia takut, dia juga ikut takut. Orang dunia khawatir, dia juga khawatir. Ya, saya cuma bilang gini, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudaraku? Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal firman? Jelas dalam firman Tuhan, Maleakhi pasal yang
3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata, jelas ada bedanya. Ya, saudara itu beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada yang mengerti firman, ada yang hidup dalam kerajaan sorga, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pasti ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Next, ketika pemerintahan Tuhan ada dalam hidup kita, kita tetap memiliki damai sejahtera dan ketenangan. Coba Bapak Ibu juga ikut baca ya di rumah ya, baca sama-sama saya. 2, 3, semua baca. 2, 3. Ketika pemerintahan Tuhan ada dalam hidup kita, kita tetap memiliki damai sejahtera dan ketenangan. Ya, siapa yang memerintah dalam hidup saudara akan terlihat ketika tekanan datang, ketika goncangan itu sedang terjadi, ketika masalah itu sedang datang dalam kehidupan kita. Karena itu dalam Roma 14 ayat yang ke-17 katakan demikian, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, sebab kalau Allah memerintah atas hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti yang diberikan highlights, perhatikan, menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Kalau Tuhan yang memerintah, maka di tengah badai sekalipun kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Yang percaya, katakan amin, lambaikan tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya melihat ada 40 orang melambaikan tangan. Yang kelihatan mungkin sekitar 15-20, yang selebihnya dalam roh ya saudaraku ya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kalau Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita, ada the kingdom of God dalam kehidupan kita, Anda akan tetap memiliki damai sejahtera, saudara. Karena itu, waktu pandemi ya, berulang-ulang saya berkata kepada jemaat, Anda waspada boleh, tetapi ketakutan jangan. Ya, berjaga-jaga boleh, tapi parno nggak boleh. Ya, lah kalau orang percaya yang katanya hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, tetapi dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Apa bedanya kita dengan orang-orang dunia, saudara? 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudara, ketika kita memperhatikan pada Ibrani 12 tadi, ayat yang ke-28, ya, ada ciri dari umat yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Next. Yang pertama adalah hidup dalam ucapan syukur. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, perhatikan ini, marilah kita mengucap syukur. Bukan keluh kesah, bukan kekhawatiran, bukan kecemasan, tetapi yang keluar adalah ucapan syukur. Saudara, ucapan syukur itu gini. Arti ucapan syukur ya,
Ucapan syukur itu ketika Anda terus membangun ucapan syukur dalam kehidupanmu, baik ketika sedang morning call seperti ini, tadi kita muji nyembah Tuhan, ya, eh, kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kita menaikkan puji-pujian dan berkata, eh, kami mengucap syukur, kami memuji Tuhan. Ataupun dalam ibadah, ataupun secara pribadi dalam doa-doa saudara. Saudara, kalau kita mengucap syukur itu artinya kita sedang bilang gini loh. Apapun yang terjadi, Tuhan, Engkaulah tetap Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ketika saudara dan saya sedang menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, kita sedang membangun tahtanya Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Katakan amin, saudaraku. Dan ketika engkau mengucap syukur, kau sedang membangun tahtanya Tuhan. Ya. Dan ketika dia ada dan hadir bertahta dalam kehidupan saudara dan saya, maka dia tampil sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kita. Dia kasih kemenangan buat saudara. Situasi, keadaan boleh sama dengan yang dialami oleh orang-orang dunia, tetapi ketika Tuhan hadir dalam kehidupanmu, dia memberikan kemenangan bagi saudara. Ya, karena itu mari ganti. Ayo kita belajar ganti kata-kata kita yang negatif, yang penuh dengan keluh kesah, kata-kata yang tidak pernah membangun apapun, Bapak Ibu. Kata-kata yang penuh dengan ketakutan, kata-kata yang penuh dengan kecemasan, kata-kata yang membesar-besarkan masalah. Ganti dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, kita tidak boleh lagi berkata, iya memang semenjak pandemi, keadaan ekonomi, keuangan kami itu berat, situasinya susah, dan sebagainya. Ayo ganti kata-kata itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Saudara, Alkitab menceritakan ketika Yosafat, dia dalam keadaan terjepit, dia mencari Tuhan dan ia menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, ketika dia mengucap syukur, Tuhan hadir dan musuh itu dikalahkan. Tapi sebaliknya ketika kita tidak mengucap syukur, ketika kita bersungut-sungut, kita sedang menuduh, kita sedang menghina Tuhan, dan kita sedang menurunkan Tuhan dari tahtanya, saudara. Kita secara tidak langsung berkata kepada Tuhan gini loh, Tuhan, kok nggak bisa atur keadaan sih? Tuhan, kok nggak becus sih atur hidup saya? Ya, Tuhan, kok nggak bisa sih pulihkan keadaan saya? Ingat, saudara, salah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan dari bangsa Israel adalah dosa bersungut-sungut. Karena itu mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Generasi yang pertama dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb dan generasi berikutnya itulah yang masuk ke tanah perjanjian. Kita mau ngalami tanah perjanjian, amin. Yang mau lambaikan tangan, Bapak Ibu, ngalami tanah perjanjian, jangan bersungut-sungut. Israel bersungut-sungut karena bukan Tuhan yang ada dalam hidup mereka, tapi Mesir. Saya selalu katakan, keluar dari Mesir, melangkah keluar, berjalan menuju tanah perjanjian. Keluarnya cepat, tapi ternyata perlu waktu 40 tahun untuk keluarkan Mesir dari kehidupan bangsa Israel. Ya, mulai hari ini, naikkan ucapan syukur, bukan membesar-besarkan masalah, amin Bapak Ibu, tapi kita membesarkan Tuhan kita. Dan yang kedua,
2 poin aja, ya. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ya. Jadi umat yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dia akan melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya. Dalam goncangan yang hari-hari ini sedang terjadi, semua yang bukan berasal dari Tuhan itu akan digoncangkan. Tuhan juga punya maksud supaya kita kembali kepada ibadah yang sejati, ya, ibadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ada orang-orang yang datang ibadahnya bagus, tetapi mungkin dengan motivasi yang tidak benar, atau ibadahnya itu bukan ibadah yang sejati. Kalau kita datang ibadah didasari dengan kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan, saya percaya orang itu akan datang ibadah itu dengan antusias. Ya, ada satu gairah. Kalau orang datang ibadah untuk mencari Tuhan, saya percaya dia akan datang tepat waktu, saudara. Kalau orang datang ibadah karena sungguh-sungguh antusias, lapar haus kepada Tuhan, dia akan, gestur tubuhnya itu kelihatan, saudara. Ketika dia muji Tuhan, ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia mendengarkan firman, ya. Mari kita kembali kepada ibadah yang sejati, ya, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, next, artinya adalah mempersembahkan hidup kita. Ya, ibadah yang sejati mempersembahkan hidup kita. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup kita sebagai milik Tuhan ini, perhatikan baik-baik yang saya katakan. Hidup kita sebagai tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Ya, bukan diri kita lagi. Anda mungkin tidak melayani sepenuh waktu seperti saya, seperti hamba-hamba Tuhan, full-timer, ya. Anda sebagai pekerja, karyawan, atau mungkin pengusaha, Anda datang ibadah kalau hari Minggu ya paling lama-lamanya 2 jam lah misalnya. Atau ikut morning call 1 jam seperti ini. Dan selebihnya kita ada di marketplace, di dunia kerja kita. Saudara, orang yang hidupnya menjadi tempat pelaksanaan kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar ibadahnya 2 jam itu selesai, enggak, saudara. Tapi sepanjang waktu berikutnya, hidup kita sungguh-sungguh menjadi tempat di mana kehendak Allah dinyatakan, kehendak Allah terjadi lewat kehidupan kita. Renungkan ini baik-baik. Apakah Anda sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ya, anak-anak, di posisi, di tempat dimanapun kita berada, apakah kehendak Allah dinyatakan di dalam kita dan melalui kehidupan kita? Next, ibadah yang berkenan kepada Allah adalah ibadah yang murni dan yang tak bercacat. Yakobus 1 ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat. Dikatakan tadi kita berbagi, memperhatikan orang-orang yang susah. Saudara, konteks dalam ayat ini yang dikatakan oleh Alkitab itu adalah orang-orang yang dimaksudkan di sana adalah orang-orang yang terpinggirkan. Ya, jadi yatim piatu yang benar-benar butuh dibantu. Tidak ada keluarga lagi yang menopang. Lalu janda-janda dalam kesusahan mereka.
Ada yang bilang, Pak, saya lagi bantu janda. Oh, bukan janda yang dimaksud ini, tapi janda kembang. Ya, yang dimaksudkan Alkitab adalah janda yang benar-benar adalah janda, yang ada dalam kesusahan mereka, tidak ada keluarga yang menopang, tidak ada tempat lagi bergantung. Saudara, saya pernah katakan demikian. Tuhan menghendaki kita itu menjadi orang-orang yang baik, tapi bukan baik yang pasif. Baik pasif itu gini, kita lihat orang susah, hati kita berkata, iya ya, kasihan ya, dia susah. Tapi berhenti di sana. Itu namanya baik yang pasif. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang baik yang aktif. Ketika lihat orang susah, kita berkata demikian, Tuhan, kasihan ya dia susah. Apa yang aku bisa lakukan untuk membantu dia? Lah, itu baik yang aktif, bukan baik yang pasif. Ya, saya bertemu dengan orang-orang dalam keadaan mereka, dalam kesusahan mereka. Ada yang sedang mengalami masalah, ada yang sedang bergumul, kendaraannya rusak, ya. Ada yang sedang bergumul untuk anak-anak yang masuk sekolah dan dia mengalami kesulitan. Lalu ketika saya ketemu, berjumpa, dan saya ngobrol dalam kondisi yang susah itu, lalu puji Tuhan, saya katakan ini dari kami, dari gereja, kami menopang, kami membantu. Saudara, terus kembangkan hal yang demikian. Di tahun penuaian ini, ya, kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang dituai bagi Tuhan. Amin. Saatnya gereja tampil, bukan hanya mendoakan, tetapi kita juga aktif turun tangan menolong mereka, supaya dunia boleh melihat Kristus dalam kehidupan kita, saudaraku. Next, ibadah yang sejati tadi, ibadah juga berarti latihan untuk menyatakan sifat dan karakter Kristus. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 bagian B, ayo, yang tidak ada kendala tetap on cam ya. Sama-sama yuk baca yuk ayat ini. 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Ya. Jadi ibadah itu perlu dilatih. Ibadah itu adalah latihan untuk menyatakan sifat dan karakter Kristus. Kalau sifat dan karakter Kristus belum banyak atau belum muncul dalam kehidupan kita, Tuhan katakan, terus latih ibadahmu. Latih ibadahmu. Harus ada perubahan yang signifikan. Kekristenan itu beda dengan agama-agama pada umumnya. Kekristenan itu berbicara perjumpaan dengan Tuhan lewat kelahiran baru. Kekristenan itu berbicara kita mengalami kebangunan rohani, ya, seperti materi yang kita sharingkan di KUL ya minggu ini. Kekristenan itu berbicara tentang perubahan hidup. Kekristenan itu berbicara, dulu aku seperti apa belum percaya Tuhan, dan setelah aku kenal Yesus, hidupku menjadi seperti apa. Itulah kekristenan. Jadi bukan sama, tidak ada perubahan. Ya, dulu nggak baik, kenal Tuhan ya tetap nggak baik. Nah, itu bukan kekristenan, saudara. Itu agamawi. Tetapi kekristenan berbicara sifat dan karakter Kristus itu nampak dalam kehidupan kita. Dalam bahasa aslinya dikatakan Eusebia, ya, keserupaan dengan Kristus. Mari nyatakan kualitas Kristus, karakter Kristus dalam kehidupan kita. 1 Timotius 4 ayat 8, beberapa ayat terakhir dikatakan demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, ya. Jadi berguna dalam hubungan kita, dalam keluarga, dalam kita dengan teman, dengan sesama kita, dengan rekan bisnis kita, dalam segala hal, karena mengandung janji. Saudara ingat baik-baik, ibadah yang sejati itulah yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun.
Ibrani 12:29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, ketika goncangan ini sedang terjadi hari-hari ini, proses itu Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kita. Goncangan yang terjadi ini dipakai Tuhan untuk menguji apa yang sedang kita bangun. Kalau dikatakan Dia adalah Allah yang seperti api yang menghanguskan, ya, emas ketika dibakar dalam perapian akan semakin murni. Segala unsur yang bukan emas, unsur-unsur lain yang bukan emas itu akan tersingkirkan, saudara. Kalau Tuhan memurnikan hidup saudara dan saya hari-hari ini, unsur yang bukan dari kebenaran, unsur-unsur yang bukan dari Tuhan, unsur-unsur yang bukan dari kerajaan Allah, itu juga akan dibersihkan atau disingkirkan dalam kehidupan kita. Karena itu, dalam sharing kita di KUL, kalau Anda rindu mengalami perjumpaan, mengalami kebangunan rohani dalam kehidupanmu, harus terbuka. Tidak boleh mengeraskan hati. Orang yang mengeraskan hati, dengar firman tapi nggak berubah. Dengar firman tapi nggak berubah. Tuhan itu sabar, saudara. Tapi saya percaya itu pun juga ada waktunya, ada batasnya, saudara. Kasih karunia itu juga ada batasnya. Ada nanti suatu saat kita tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Ya. Tapi kalau engkau terbuka, engkau tidak mengeraskan hati, perhatikan baik. Tuhan itu akan tuntun saudara. Tuhan akan tunjukkan, ini loh, kamu yang harus berubah, ini loh salahmu nih. Kamu harus bertobat. Sama, saudara ngalami, saya juga ngalami. Ya, ini loh, kamu harus berubah dalam hal ini. Kalau ada pertanyaan, Pak, kita kan punya Roh Kudus. Apakah bisa kita minta pertolongan Roh Kudus untuk belajar menguasai diri kita, untuk melakukan kebenaran? Bisa, tapi ingat, dimulai dari diri kita. Kita punya kemauan untuk berubah dulu. Kita punya kemauan untuk menguasai diri dulu. Kita punya kemauan untuk mengalahkan dosa dulu. Dan ketika kita melangkah punya kemauan itu, dengar baik-baik, kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, saudara, goncangan yang terjadi, masalah yang Anda alami, Tuhan sedang memurnikan kita. Unsur-unsur yang salah, yang bukan dari Tuhan, itu sedang disingkirkan dalam kehidupan kita. Dan seperti yang dikatakan dalam Alkitab bahwa kita ini lagi diuji, ya. Yang kita bangun itu apa? Apakah kayu, rumput kering, jerami, atau emas, atau batu permata? Paulus kan berkata demikian, ya. Goncangan, proses yang sedang terjadi ini sedang memberitahu kita mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Karena itu, closing statement-nya hari ini adalah hiduplah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin.